Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Pada tahun 1861, di sebuah desa kecil di Amerika, 4 saudari berkumpul di rumah mereka. Yang tertua Meg, yang kedua Joe, yang ketiga Amy, dan yang termuda Beth. Malam itu, Meg dan Joe berencana pergi ke pesta dansa di rumah teman Maggie. Saat Joe sedang menata rambut Meg, dia tidak sengaja membakar rambut Meg. Syukurlah kecerobohannya tidak menyebabkan banyak masalah. Itu adalah pesta pertama Joe, jadi Maggie menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesta itu. Dia tidak boleh berbicara terlalu cepat, menggoda, atau terlalu memuji laki-laki, dan banyak aturan lainnya. Selama pesta, Joe tidak melakukan apapun selain menonton kakaknya berdansa dengan teman-temannya. Berbeda dari sifat anggun Meg, karakter Joe justru sebaliknya. Dia tomboy, ceroboh, dan tertutup. Bosan dengan pesta, Joe kemudian mencari tempat yang sepi untuk istirahat. Dia kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Laurie. Ternyata Laurie adalah anak dari keluarga kaya yang tinggal di depan rumah Joe. Keduanya kemudian berbicara panjang lebar tentang satu sama lain. Joe memberitahunya bahwa ayahnya sedang berperang, sementara Laurie memberitahunya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dan dia tinggal bersama kakeknya. Di tengah obrolan mereka, Laurie mengajak Joe berdansa, namun karena dia pemalu, keduanya berdansa di tempat sepi, jauh dari keramaian. Sambil menari, Meg memanggil dari jendela. Meg mengatakan bahwa kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan pulang. Karena kasihan, Laurie kemudian membawa mereka berdua pulang. Sesampainya di rumah, sambil merawat kaki Meg yang terkilir, ibu Joe yang bernama Marmee menyapa Laurie dengan ramah. Laurie tersenyum saat melihat anggota keluarga Joe yang lain. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti yang ditunjukkan keluarga Joe kepadanya. Hari-hari berlalu dan Natal tiba. Pagi itu, Joe dan adik-adiknya berkumpul sambil menceritakan mimpi masing-masing. Meg mengatakan bahwa suatu hari nanti, dia ingin menjadi seorang aktris, Joe mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang penulis, dan Amy ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Sementara itu, mimpi Beth tidak seambisius kakak-kakaknya. Dia hanya ingin bisa bermain piano untuk menghibur saudara perempuan dan ibunya setiap hari. Mendengar itu membuat adik-adiknya tergerak dan memeluknya. 1 jam kemudian, ibu mereka muncul. Dia mengatakan bahwa sebelum dia pulang, dia pergi ke rumah tetangga mereka, keluarga Hummel, yang suaminya juga berperang. Dia melihat bahwa keluarga Hummel belum makan sejak kemarin. Bahkan untuk menghangatkan diri, anak-anak harus tidur dalam satu ranjang sambil berpelukan. Jika memungkinkan, Marmee ingin memberikan beberapa selimut dan semua makanan di rumah mereka kepada keluarga Hummel. Karena kasihan, keempat saudari itu setuju. Di seberang jalan, Laurie melihat 4 saudari dari jendelanya dengan keranjang makanan di tangan mereka. Dia tahu bahwa Joe dan saudara perempuannya ingin berbagi makanan dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika mereka pulang jauh, mereka terkejut menemukan banyak makanan di meja mereka. Pelayan keluarga mereka memberitahu mereka bahwa sebelum mereka kembali ke rumah, Laurie dan kakeknya datang dan memberi mereka semua makanan. Di tengah kegembiraannya, Marmee mengeluarkan surat yang dikirim dari ayah mereka. Keempat saudari berkumpul untuk mendengarkan Marmee. Meski ayah mereka tidak ada, Natal kali ini terasa seperti Natal yang paling membahagiakan bagi keluarga mereka. Keesokan harinya, Joe pergi menemui bibinya. Dia mengunjungi bibinya seminggu sekali untuk mempelajari tata krama wanita bangsawan. Bibinya adalah perawan tua yang kaya dan pelit, tetapi meskipun dia pelit, dia sangat peduli dengan keponakannya. Itu sebabnya dia ingin mengajari Joe untuk berperilaku seperti wanita bangsawan agar dia bisa mendapatkan suami yang kaya suatu hari nanti. Terlepas dari semua itu, Joe sepertinya tidak ingin menikah. Dia hanya ingin hidup seperti bibinya. Menjadi wanita mandiri yang mendapatkan semua yang dia inginkan sendirian. Sementara itu, bibinya ingin mewariskan semua kekayaannya untuk Joe saat Joe meninggal dunia. Suatu malam, Joe dan Meg diundang untuk menonton drama bersama Laurie dan guru privat Laurie bernama John.
Sementara mereka bersiap-siap, Ami meminta untuk ikut dengannya. Dia sangat ingin bertemu Laurie, karena dia telah jatuh cinta padanya sejak pertama kali dia melihatnya ketika dia membawa pulang saudara perempuannya. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup tiket sehingga Ami harus tetap tinggal. Di teater, John terus memandangi Meg. Mereka berempat tampak bahagia menikmati malam bersama, namun sesampainya di rumah, Joe baru menyadari bahwa novel tulisan tangannya telah hilang. Joe yakin bahwa Amilah yang menyembunyikan novelnya. Joe berdebat dengan Ami dan tiba-tiba, Ami berkata bahwa dia telah membakar novel itu karena dia cemburu padanya. Kata-kata Ami itu membuat Joe marah dan memukul adiknya. Untungnya, Marmee datang untuk memisahkan mereka berdua. Setelah situasi mereda, Marmee menyuruh Ami untuk meminta maaf tetapi Joe belum mau memaafkannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Joe masih kesal pada Ami dan menjauhi Ami. Tak lama kemudian, Laurie datang mengajak Joe jalan-jalan. Ami yang merasa bersalah kemudian bertanya kepada Meg bagaimana caranya agar Joe mau memaafkannya. Meg menyuruh Ami mengejar Joe, tapi jangan berkata apa-apa sampai Joe tersenyum. Ami segera mengejar Joe, tetapi di tengah jalan, saat melintasi danau beku, es pecah dan Meg terjun ke air yang membekukan. Melihat adiknya dalam bahaya, Joe dan Laurie bergegas menyelamatkannya. Syukurlah, mereka berhasil menyelamatkannya dan membawanya pulang. Malam itu di rumah, Joe menceritakan kepada ibunya tentang masalah kemarahannya. Ibunya memberitahu dia bahwa meskipun dia sabar, dia pernah memiliki masalah kemarahan, sama seperti Joe. Ibunya mengatakan bahwa jika dia mencoba, dia yakin bahwa Joe juga bisa mengendalikan dirinya. Berbulan-bulan berlalu dan sekarang, Joe dan Ami telah berbaikan. Sore harinya, Laurie mengajak Joe dan keluarganya berlibur ke pantai bersama John dan teman Laurie, Fred. Hubungan Meg dan John tampaknya semakin dekat, begitu pula dengan Joe dan Laurie. Joe bahkan mendapat telepon khusus untuk Laurie. Ami tidak lagi cemburu pada Joe, tapi dia masih suka melukis Laurie dari kejauhan secara diam-diam. Keesokan harinya, saat Marmee sedang bekerja, ia mendapat kabar bahwa suaminya, yang baru kembali dari medan perang, sedang dirawat di rumah sakit. Dengan panik, keempat saudara perempuan, Laurie, dan kakeknya membantu Marmee bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Joe memberikan uang yang cukup banyak kepada ibunya. Marmee bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Joe kemudian menjawab bahwa dia telah menjual rambutnya ke salon sambil melepas topinya. Melihat pengorbanan putrinya, Marmee sangat terharu. 3 hari berlalu tapi Marmee belum kembali dari rumah sakit. Pagi itu, Beth meminta saudara perempuannya untuk menemaninya melihat keluarga Hummel. Sejak ibu mereka pergi ke rumah sakit 3 hari yang lalu, keluarga Hummel pasti kelaparan karena tidak ada yang memberi mereka makanan, tetapi bukannya mendengarkannya, saudara perempuannya terlalu fokus pada barang-barang mereka. Beth memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Hummel sendirian. Sebelum dia pergi ke sana, dia pergi ke rumah Laurie terlebih dahulu. Dia memberikan sepasang sepatu kepada kakek Laurie sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu keluarganya dari waktu ke waktu. Setelah pulang dari rumah keluarga Hummel, saudara-saudaranya menunjukkan sebuah piano. Ternyata, kakek Laurie memberikannya sebagai ucapan terima kasih atas hadiahnya kepadanya. Dia juga mengirim surat dengan itu, mengatakan bahwa piano tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiah Beth. Beth sangat terharu, dia kemudian bergegas untuk pergi lalu memeluk lelaki tua itu. Kakek Laurie mengatakan bahwa Beth mengingatkannya pada mendiang putrinya ketika dia masih kecil. Di tengah obrolan, kakek Laurie menyadari bahwa Beth sedang demam. Malam harinya, Beth diperiksa oleh dokter. Hasilnya menunjukkan bahwa Beth menderita flu, dan jika mereka terlambat menangani penyakitnya, nyawa Beth bisa terancam. Dokter juga menjelaskan bahwa penyakit ini mudah menular kepada orang yang belum pernah terkena flu, sehingga untuk sementara Beth harus dikarantina. Sedangkan Ami yang tidak pernah sakit flu, harus tinggal bersama bibinya untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, Ami masih tinggal di rumah bibinya. Saat dia melukis, bibinya memandangnya dan menemukan sifatnya yang ramah. Bibinya kemudian bertanya apakah dia ingin menggantikan Joe untuk datang ke tempatnya setiap minggu. Menurut tantenya, dibandingkan dengan Joe yang sifatnya tomboy, Ami lebih anggun dan cocok untuk menjadi bangsawan dan penerusnya. Jika Ami setuju untuk menjadi gadis yang baik, bibinya akan menjamin masa depannya.
Mendengar itu, Amy yang masih polos tersenyum dan dengan senang hati menyetujuinya. Di sisi lain, kondisi Beth sepertinya semakin parah. Kakak perempuannya tidak tahu cara mengobati flu-nya. Mereka kemudian memutuskan untuk memanggil ibu mereka pulang untuk menjaga adik mereka. Beberapa jam kemudian, Marmee datang. Dengan kelembutannya, dia berhasil mengambil kendali. Malam itu sudah larut, tetapi Marmee masih menjaga Beth. Keesokan paginya, ketika Joe bangun, dia panik karena dia tidak dapat menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia berlari ke bawah memanggil ibunya tapi ternyata, Beth ada di sana bersamanya. Dia sembuh dari flu-nya. Joe dengan gembira memeluk adik tercintanya. Beberapa bulan kemudian, Natal tiba lagi, namun berbeda dengan Natal tahun lalu, tahun ini kakek Laurie ikut merayakan Natal. Tiba-tiba, Laurie muncul dengan kejutan. Dia membawa pulang ayah Joe dari rumah sakit. Berbulan-bulan berlalu dan hari ini adalah hari pernikahan Meg dan John, tapi bukannya bahagia seperti yang lain, Joe malah sedih. Dia kemudian meminta Meg untuk melarikan diri bersamanya agar Meg bisa mengejar mimpinya daripada menikah. Mendengar itu, Meg tersenyum dan berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Meg mengatakan bahwa itu adalah pilihannya untuk menikah dan meninggalkan mimpinya. Meg mengatakan bahwa menjadi wanita mandiri bukan berarti tidak boleh jatuh cinta. Dia telah mengambil keputusan dan Joe harus menghormati keputusannya, meskipun jauh di lubuk hati, dia tidak bisa menerima bagaimana saudara perempuannya meninggalkan mimpinya untuk menikah. Setelah pesta, Laurie mengundang Joe untuk mengobrol berdua saja dengannya. Saat itu, Laurie memberanikan diri untuk melamar Joe, tapi bukannya senang, Joe malah marah. Dia berkata bahwa dia tidak pernah ingin jatuh cinta sejak awal. Dia hanya ingin menjadi wanita mandiri yang berhasil mewujudkan mimpinya. Bagi Joe, Laurie hanyalah saudara baginya. Hati Laurie hancur. Sebelum pergi, Laurie berkata bahwa sekeras apapun ia berusaha menghindari cinta, suatu hari, Joe akhirnya akan jatuh cinta. Bukan manusia yang meraih cinta, tapi cinta itu sendiri yang memilih tempat tinggal. Dengan hati hancur, Laurie pergi dari sana. 7 tahun kemudian, Joe sudah dewasa dan pindah ke New York City. Dia tidak pernah bertemu Laurie sejak dia menolak lamarannya. Joe ingin menawarkan naskahnya ke sebuah perusahaan penerbit besar di New York, namun karena emansipasi wanita tidak dikeluarkan saat itu, sulit bagi wanita untuk mendapatkan pekerjaan. Joe terpaksa mengaku kepada redaktur bahwa karya yang dibawanya bukan miliknya melainkan teman laki-lakinya. Pas dibaca, editornya tertarik. Ia bersedia menerbitkan karya tersebut, asalkan diperbolehkan mengubah akhir tulisannya menjadi happy ending karena editor merasa akhir tulisan terlalu tragis dan pasti tidak laku di pasaran. Mau tidak mau, demi uang, Joe membiarkan tulisannya diubah. Setelah kembali ke kosnya, Joe langsung menulis cerita baru di samping perapian, tetapi karena terlalu fokus, Joe tidak menyadari bahwa gaunnya terbakar. Untungnya, peringatkan dia tentang gaunnya. Pria itu adalah Friedrich, seorang dosen muda di sebuah kampus di New York City yang juga tinggal di sana. Tak lama kemudian, tuan tanah mereka datang dan memberitahu Joe bahwa murid-muridnya sedang menunggunya di lantai atas. Selain bekerja sebagai penulis, Joe juga bekerja sebagai guru privat. Sebelum berangkat, Friedrich bertanya mengapa dia repot-repot bekerja sekeras itu padahal sebagian besar wanita seusianya lebih memilih untuk menikah. Dengan santai, Joe menjawab bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Lagi pula, ini hanya pekerjaan sampingan. Tujuan utama Joe adalah untuk terus memenuhi mimpinya menjadi seorang penulis buku terkenal. Friedrich kagum dengan jawabannya. Malam itu di teater, Joe melihat Friedrich yang baru saja selesai menonton salah satu pertunjukan. Joe sangat ingin mengobrol dengannya lagi, jadi dia mengikutinya ke bar. Di sana, seseorang mengajaknya berdansa dengan para pengunjung lain termasuk Friedrich. Joe sangat senang. Dia mengenang kenangan di mana dia berdansa dengan Laurie bertahun-tahun yang lalu. Malam berikutnya, Friedrich diam-diam mengirimkan sebuah buku dan surat kepada Joe. Friedrich menulis dalam suratnya bahwa dia ingin tahu tentang tulisan-tulisan Joe dan ingin melihatnya setelah Joe menyelesaikannya. Surat itu membuat Joe senang. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya malam itu juga. Setelah begadang menulis, Joe akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia segera pergi mengunjungi Friedrich dan menunjukkan pekerjaannya.
Dia yakin bahwa Friedrich akan menyukai tulisannya, tetapi bukan itu yang terjadi. Friedrich mengkritik tulisannya habis-habisan dan membuat Joe kesal. Dia kemudian marah dan memberitahu Friedrich bahwa dia tidak mengerti apa yang dia baca. Selain itu, dia tidak pernah menulis apapun sebelumnya. Joe segera pergi dari sana. Di sisi lain, di kota Paris, Prancis, Amy terlihat sedang berjalan-jalan dengan bibinya di kereta kuda mereka. Dia tumbuh menjadi wanita cantik dan berkencan dengan teman Laurier, Fred. Amy memberitahu bibinya bahwa dia menerima surat dari ibunya di pagi hari yang mengatakan bahwa Beth sakit parah, tetapi bukannya bersimpati dan menyuruhnya pulang untuk melihat kondisi saudara perempuannya. Bibinya menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena dia saudara perempuan ada di sana untuk menjaga Beth. Di tengah jalan, Amy melihat Laurier yang kebetulan lewat. Dia memanggil namanya dan segera berlari untuk memeluknya. Dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun sejak dia tinggal bersama bibinya. Sebelum dia pergi, Amy memberitahu Laurier alamatnya dan mengundangnya untuk datang berkunjung jika dia punya waktu. Beberapa hari kemudian, Joe juga menerima surat dari Marmee tentang kondisi Beth. Reaksinya berbeda dengan reaksi Amy. Tanpa pikir panjang, dia langsung pulang ke rumah untuk memeriksa adiknya. Ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga telah berkumpul kecuali Amy, dia kesal. Dia menggerutu sepanjang hari. Ibunya memberitahu dia bahwa Amy mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ibunya juga menyebutkan bahwa Amy baru saja bertemu Laurier dan mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin akan kembali ke rumah pada akhirnya setelah urusannya selesai. Setelah melepas jaketnya, Joe bergegas memeriksa kondisi Beth. Di satu sisi, Joe mengkhawatirkan kondisi adiknya, namun ia juga memikirkan perkataan Marmee tadi. Dia cemburu karena Amilah yang ditemui Laurier setelah bertahun-tahun, bukan dia. Joe juga ingin bertemu dengannya lagi dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Malam itu, ketika John memeriksa tabungannya, dia bingung mengapa dia kehabisan uang di tabungannya. Meg kemudian mengaku telah melakukan kesalahan dengan membeli baju baru untuk dirinya dan anak-anaknya. Mega mencoba meminta maaf. John tidak mengatakan apa-apa, tapi itu membuat Meg semakin merasa bersalah. Dia berkata bahwa dia cemburu saat melihat temannya berbelanja baju baru, jadi dia membelikannya juga. Mendengar itu membuat John kecewa. Sementara itu, di Prancis, Laurier datang mengunjungi Amy saat dia sedang mengelola lukisannya. Laurier bertanya kapan dia akan membuat pameran untuk lukisannya. Amy menjawab bahwa dia berhenti melukis karena menyadari bahwa lukisannya tidak enak dilihat. Dia tinggal menunggu Fred melamarnya, lalu keduanya akan menikah. Selama obrolan, Laurier terpesona oleh Amy. Dia terlihat lebih cantik daripada saat mereka masih muda. Di tengah obrolan, dari jendela, Amy melihat Fred datang. Sebelum menyambut Fred, Amy bertanya kepada Laurier bagaimana penampilannya. Sambil tersenyum, Laurier berkata bahwa dia sangat mempesona. Hari-hari berlalu. Ketika mereka berdua bertemu lagi, Laurier meminta Amy untuk melukisnya. Setelah selesai melukis, Laurier secara tidak sengaja melihat lukisan lamanya. Amy mengatakan bahwa dia melukisnya kembali saat mereka sedang berlibur di pantai 7 tahun yang lalu. Laurier menyadari bahwa Amy memiliki perasaan padanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Saat itu juga, Laurier langsung memberanikan diri untuk melamar Amy dan menyuruhnya meninggalkan Fred jika dia masih mencintainya. Mendengar itu membuat Amy menangis. Dia tahu bahwa dia hanya dibebaskan setelah Joe menolaknya. Amy segera meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, bibi Amy memberitahunya bahwa Laurier baru saja datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Laurier telah merencanakan untuk pindah ke London dan tidak akan kembali lagi. Amy tidak mengatakan apa-apa. Jauh di lubuk hatinya, Amy masih memiliki perasaan terhadap Laurier, tetapi dia tidak tega menyakiti hati Fred. Amy mengalami dilema, hingga akhirnya, sore harinya, ketika Fred melamarnya, Amy menolak lamarannya. Mendengar Amy menolak pria sekaya Fred, bibinya kaget. Di sisi lain, Joe membawa Beth ke pantai. Joe memberitahu Beth bahwa dia akan berhenti menulis dan akan fokus merawatnya. Mendengar hal itu, Beth tidak setuju. Beth berkata bahwa dia ingin adiknya terus menulis jika dia ingin dia bahagia. Setelah itu, Joe bertekad untuk menulis cerita novel terbaik yang pernah ditulisnya. Keesokan harinya,
Saat Joe merawat Beth, dia melihat Meg dan John di depan rumah mereka. Awalnya, Meg mengira John akan memarahinya lagi tentang baju baru yang dibelinya kemarin, tapi ternyata John menyesal dan berjanji akan berusaha mencari uang tambahan agar Meg bisa membeli barang-barang bagus itu. Dia sangat tersentuh. Dia kemudian mengatakan bahwa John tidak perlu mencari pekerjaan baru. Sebagai seorang istri, ia harus lebih bersyukur menerima apapun kondisi suaminya. Dari dalam, Joe terharu melihat apa yang terjadi antara Meg dan John. Dia senang untuk mereka, tapi tiba-tiba, Beth mengalami kejang. Penyakitnya jauh lebih buruk daripada yang terjadi 7 tahun yang lalu. Malam itu, Joe tidur di samping Beth sambil menangis dan terus memegang tangan Beth. Joe terus menyuruhnya untuk tetap hidup dan berjuang demi kesehatannya. Keesokan paginya, Joe terkejut ketika dia tidak dapat menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia segera berlari ke bawah ke dapur untuk mencarinya. Di sana, dia hanya menemukan ibunya, menangisi sesuatu. Ternyata, Beth telah meninggal. Setelah pemakaman Beth, Joe mengemasi barang-barangnya. Tak lama kemudian, Marmee datang dan mereka berdua kemudian mengobrol panjang membahas mimpi Joe untuk menjadi seorang penulis terkenal, tetapi Joe tampaknya tidak tertarik sama sekali. Dia berkata bahwa dia sudah terlalu lama sendirian dan dia mungkin membutuhkan seseorang untuk bersandar. Dia berkata bahwa jika Laurie datang dan melamarnya, dia akan langsung menerima lamarannya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah merasa dicintai. Dia bahkan tidak peduli apakah dia bisa mencintai pria itu atau tidak. Marmee memberitahunya bahwa dia masih memiliki banyak hal dalam hidup, dan pasti akan jauh lebih bahagia jika dia juga bisa mencintai pria itu. Joe tidak bisa berkata apa-apa untuk menanggapi. Sementara itu, Amy hendak pulang ketika tiba-tiba, Laurie muncul. Sambil menangis, Amy mengatakan bahwa dia menyesal tidak datang lebih awal untuk menemui Beth. Dia kemudian mengajak Laurie untuk pulang bersama, tetapi Laurie menolak. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjauhi Amy. Amy memberitahunya bahwa dia menolak lamaran Fred sehari sebelumnya. Mendengar itu membuat Laurie begitu bahagia. Dia langsung menciumnya dan melamarnya. Di malam hari, saat Joe sedang tidur, Laurie membangunkannya. Dia dan Amy baru saja tiba. Joe tersenyum dan memeluknya, tetapi senyumnya langsung menghilang ketika Laurie memberitahu dia bahwa dia dan Amy baru saja menikah. Laurie bercerita panjang tentang pertemuannya dengan Amy dan bagaimana mereka berdua memutuskan untuk menikah dalam perjalanan pulang. Joe terkejut. Dia keluar untuk menenangkan pikirannya. Di luar, dia melihat kakek Laurie. Ketika Joe bertanya apa yang dia lakukan, dia menjelaskan bahwa dia tidak tega masuk ke dalam. Sejak pertama kali bertemu Beth, dia sudah menganggapnya sebagai cucunya. Ketika dia mengetahui bahwa Beth telah meninggal dunia, dia sangat sedih. Mendengar itu, Joe memegang tangannya dan mengatakan bahwa meskipun dia bukan Beth, dia tidak keberatan menjadi temannya juga. Setelah dia tenang, mereka berdua masuk ke dalam. Di malam hari, Joe tidak bisa tidur. Dia terus mengingat keinginan terakhir Beth. Meski tulisannya tidak bisa menyembuhkannya, Joe sangat ingin mengabulkan permintaan terakhir adiknya. Malam itu juga, Joe mulai menulis novel terbaiknya. Berhari-hari Joe terus menulis tanpa istirahat, hingga akhirnya novel Joe selesai. Ketika tiba waktunya untuk mengirimkannya ke penerbit, Joe dengan percaya diri menuliskan namanya di sana. Dia yakin, meski hanya seorang wanita, dia bisa menjadi hebat dan bahkan lebih hebat dari pria. Keesokan harinya, saat sarapan, orang tua Joe memberitahunya bahwa seseorang sedang menunggu untuk bertemu dengannya. Ternyata itu Friedrich. Dia senang bisa bertemu dengannya lagi. Mereka menghabiskan sisa hari itu bersama keluarga. Ketika Friedrich hendak pulang, dia mengatakan bahwa dia menyesal dan mengatakan tujuannya untuk mengkritik tulisan Joe saat itu hanya karena dia ingin memotivasi Joe untuk dapat menulis lebih baik lagi. Joe hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi dengan masalah itu. Dia sangat senang melihat Friedrich lagi. Saat Friedrich pergi, semua orang bertanya mengapa Joe tidak mengungkapkan perasaannya. Mereka tahu dari sorot matanya, Joe pasti menyukainya. Meg dan Amy terus memaksanya untuk mengejarnya. Mereka bahkan membawanya ke stasiun. Di stasiun, ketika Joe bertemu Friedrich, dia langsung mengatakan bahwa dia mencintai Friedrich. Syukurlah, Friedrich berbagi perasaan yang sama dengannya.
Mereka kemudian berbagi ciuman yang sangat romantis. Bertahun-tahun kemudian, bibi mereka meninggal dunia, tetapi yang mengejutkan, bibi mereka justru mewariskan semua kekayaannya kepada Joe. Amy sama sekali tidak terlihat cemburu. Dia sebenarnya senang karena bagaimanapun juga, Joe tetaplah adiknya. Joe kemudian mengubah rumah besar bibinya menjadi sekolah. Semua keluarga membantu mengurus sekolah, termasuk Friedrich. Tak hanya itu, novel karya Joe juga sedang dalam proses pencetakan. Novel yang dia tulis untuk mendiang adik perempuannya, Beth. Novel yang mengisahkan perjalanan hidup keluarganya. Sebuah novel yang dia beri judul, Little Women. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.